Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah bab baru kita di kelas 11 ini. Bab hidrokarbon relatif mudah, jadi kalian seharusnya bisa paham semuanya. Langsung saja kita menuju ke materinya. Sebagai pengantar, di sini saya berikan dua gambar. Ada gambar orang membakar sate, dan ada gambar grafit beserta intan atau batu berlian. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Kalau kalian menebaknya, kedua gambar ini mengandung senyawa karbon? Betul sekali, itu jawabannya. Jadi senyawa karbon ini sangat banyak di bumi ini. Contohnya, seperti sate yang dibakar ini. Sate kan mengandung daging. Di dalam daging itu ada senyawa karbon. Jadi makhluk hidup itu tersusun dari senyawa karbon juga ya. Lalu di sini ada arang. Arang juga merupakan hasil pembakaran dari kayu. Kayu juga mengandung karbon. Di sini grafit yang biasanya digunakan untuk pengisi pensil juga terdiri dari karbon. Dan yang lebih mencengangkan lagi, berlian juga tersusun dari karbon saja. Sebenarnya, grafit dan berlian ini tersusun dari sama-sama atom C, tetapi dengan tipe ikatan yang berbeda. Dengan tipe ikatan yang berbeda menghasilkan sifat yang berbeda pula. Oleh karena itulah senyawa karbon sangat banyak terjadi di muka bumi ini. Lanjut. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari C dan H. Bisa dilihat dari kata-katanya hidro dan karbon. Hidro itu artinya H, sedangkan karbon itu yang C. Nah, inilah asal-usul ditemukannya senyawa karbon. Pada awal mulanya, ada seorang ilmuwan bernama Carl Wilhelm ini membedakan senyawa menjadi dua kelompok. Ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Pada zaman dahulu, senyawa organik didefinisikan sebagai senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan anorganik dihasilkan oleh benda mati. Tetapi, ternyata teori ini dipatahkan oleh seseorang yang bernama Frederick Wöhler. Kenapa? Karena Bapak Wöhler ini ternyata bisa mensintesis urea yang harusnya pada saat itu hanya diproduksi oleh ginjal, ternyata bisa diproduksi di dalam laboratorium. Makanya teori ini menjadi patah. Semenjak adanya sintesis urea itu, senyawa karbon dibedakan menjadi dua, yaitu seperti yang disebutkan di sini, senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Untuk perbedaannya bisa dilihat dalam tabel berikutnya. Inilah perbedaan dari senyawa karbon anorganik dan organik. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi. Misalnya nih, kita punya senyawa yang tidak diketahui apa itu, lalu kita akan memprediksikan dia senyawa karbon atau bukan. Nah, ini caranya mengidentifikasi. Secara umum, yang digunakan biasanya adalah dua ini, dengan air kapur dan dengan kertas kobalt. Dengan air kapur, kita bisa mengidentifikasi adanya CO2 atau karbon dioksida. Seperti yang dicontohkan di sini, ada gula, lalu gulanya dibakar. Nah, gulanya dibakar kan menghasilkan gas. Gas itu dialirkan ke dalam kapur. Ketika ada CO2 di sini, maka airnya akan menjadi keruh. Seperti ini reaksinya. Lalu, untuk identifikasi H2O dengan kertas kobalt. Kertas kobalt itu mula-mulanya berwarna biru. Lalu ketika ada larutan yang dipanaskan, lalu kita dekatkan kertas kobalt itu ke uapnya. Jika ada uap airnya, maka kertas kobalt berubah menjadi merah muda keunguan. Next. Kekasan atom karbon. Mengapa sih sampai dibikin satu bab sendiri senyawa hidrokarbon? Ya karena atom karbon itu bisa membentuk berbagai macam jenis ikatan, bisa membentuk ikatan dengan banyak unsur, seperti itu. Ini adalah beberapa alasan mengapa atom karbon itu sangat spesial. Atom karbon punya nomor atom 6, begini konfigurasinya. Masih ingat konfigurasi di kelas 10 ya? Lalu di sini atom karbon memiliki 4 elektron valensi.
ukuran atomnya kecil, dan lain-lain di sini. Sekarang, untuk materi selanjutnya, kita belajar penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk rantai, posisi atom karbon, dan jenis ikatannya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan bentuk rantainya. Ada 3 macam, yaitu alifatik, alisiklik, atau kadang juga disebut siklik saja, dan aromatik. Untuk yang alifatik ini adalah tipe yang paling sering kita temui untuk bab ini, yaitu rantai yang terbuka. Rantai terbuka artinya rantainya memiliki ujung seperti ini. CH3 bla bla ini memiliki ujung di sini, dan di sini. Bedakan dengan yang di sini, alisiklik atau siklik. Yang namanya siklik atau siklus pasti berputar. Ikatannya atau rantainya tertutup. Ikatannya tunggal semuanya. Tunggal ini maksudnya garisnya cuma ada 1. Kita bedakan dengan yang aromatik. Aromatik dan siklik ini memang mirip, tetapi ketika di aromatik terdapat ikatan tunggal atau ada yang garisnya 2, seperti dalam benzina ini. Ini garisnya 2, ini 2, ini 2. Sedangkan yang di sini garisnya hanya 1 semua. Itulah bedanya alisiklik dan aromatik. Lalu untuk penggolongan yang kedua adalah berdasarkan posisi atom karbonnya. Berdasarkan posisi atom karbonnya, dibedakan menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer ini dalam senyawa dilambangkan dengan 1 derajat ini. Sekunder itu 2 sesuai dengan, jadi kalau gampangnya sih sesuai dengan ini. Berapa yang diikat? Angka-angka ini. Kalau tersier itu mengikat 3 atom C, kuartener mengikat 4 atom C. Misalnya kita contohkan yang di sini. Ini kurang ya, harusnya di sini CH3 tetapi tertutupi. CH3 di sini. C di sini hanya mengikat 1 C di sebelahnya. Makanya disebut dengan atom karbon primer. Kalau di sini, C-nya mengikat 4 atom C yang lain. 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu disebut dengan atom C kuartener. Sedangkan yang di sini atom karbon sekunder, karena dia hanya mengikat 2. Yang ada di sebelah kirinya, di sini, dan yang ada di sebelah kanannya. Cukup mudah bukan? Nah, untuk yang terakhir, penggolongannya adalah berdasarkan jenis ikatan atom karbonnya. Dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh memiliki ikatan tunggal semuanya, atau ini seperti ini, single semuanya. Sedangkan tak jenuh, dia punya ikatan rangkap. Bisa berupa ikatan rangkap 2, bisa berupa ikatan rangkap 3. Jenuh ini artinya sudah tidak bisa ditambah dengan apa-apa lagi, berbeda dengan tak jenuh ini. Ikatan rangkap ini membuat senyawa bisa ditambahi dengan sesuatu lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan berikan spoilernya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang deret homolog, yaitu tentang alkana, alkena, dan alkuna. Semakin ke belakang, pembahasan akan semakin menarik. Jadi, kalian harus paham bab awalnya ini agar tidak kesusahan ketika sudah sampai belakang-belakang. Terima kasih, selamat belajar. Halo guys, welcome back to chemistry. Nah, hari ini kita akan belajar tentang deret homolog, seperti pada spoiler di video sebelumnya. Deret homolog ini artinya adalah deret yang memiliki suatu kesamaan. Homo itu kan sama ya artinya ya. Nah, deret homolog yang akan kita pelajari ada 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ini.
Memang namanya sekilas mirip, tetapi mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Pertama, kita bahas tentang alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Ikatannya tunggal, atau apabila nanti digambarkan dalam struktur, ikatannya mempunyai garis hanya satu. Lalu namanya berakhiran dengan ana karena dia alkana. Lalu untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n tanpa plus 2 di sini. Kalau alkena ikatannya rangkap 2 atau nanti digambarkan di struktur garisnya 2 seperti sama dengan. Lalu karena dia alkena namanya berakhiran dengan ena. Kalau alkuna bisa ditebak namanya berakhiran dengan una. Untuk rumus umumnya CnH2n-2 dan ikatannya ikatan rangkap 3. Untuk pertemuan hari ini kita bahas alkana saja. Untuk alkena dan alkuna kita bahas di pertemuan berikutnya karena mereka mirip sama-sama mempunyai ikatan rangkap. Kita bahas yang ikatannya tunggal dulu. Seperti yang tadi dikatakan, alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Misalnya di sini C-nya ada 1, maka hanya ada 4. 2 kali 1 tambah 2, 4. C2H6. C-nya 2 hanya berarti 2 kali 2 ditambah 2, 6. Mereka ini mempunyai nama khusus. Yang harus banget kalian hafalkan adalah jumlah C1 sampai dengan 10. Ini harus kalian hafal. Misalnya seperti ini. C-nya 1 namanya metana. C-nya 2 etana. C-nya 3 propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Untuk alkena namanya juga sama sebetulnya, hanya berakhiran dengan ena. Misalnya di sini propana di alkana, tetapi di alkena menjadi propena. Nanti di alkuna menjadi propuna, seperti itu. Next. Sekarang kita bahas bagaimana cara memberi nama alkana. Yang paling gampang dulu. Jika merupakan rantai karbon tak bercabang. Nah, masalah cabang tak bercabangnya, Miss akan jelaskan di whiteboard nanti. Jika merupakan rantai karbon tak bercabang, nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya, yaitu sama seperti tabel sebelumnya tadi, seperti ini. Ini kalau tidak bercabang. Lalu bagaimana kalau ada cabangnya? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai C yang paling panjang. Beri nama sesuai dengan nama alkananya seperti yang di tabel tadi. Atom C yang tidak terletak pada rantai utama merupakan cabang. Nah, cabang ini berupa gugus alkil. Kita kenal istilah baru lagi, namanya alkil. Alkil itu punya rumus CnH2n plus 1. Kalau alkana plus 2, alkil plus 1. Karena namanya alkil, pasti berakhiran dengan il. Jadi yang tadinya namanya metana menjadi metil. Etana, etil. Propana, propil, seperti ini. Metil, etil, propil, dan lain-lain. Ini namanya gugus alkil atau cabang. Lalu, apabila terdapat gugus-gugus alkil yang berbeda, pemberian namanya diurutkan sesuai abjadnya. Jadi misalnya di sini ada butil dan etil. Maka yang harus kita tulis dulu adalah butil. Mengapa? Karena B lebih awal daripada E. Seperti itu. Lalu, apabila terdapat pilihan rantai utama, pilihlah rantai utama yang mengandung gugus alkil sederhana paling banyak. Jadi misalnya rantainya sama-sama 6, tapi yang satu punya etil, yang satu punya metil. Maka kalian pilihlah yang punya metil, karena dia lebih sederhana daripada etil. Next, sifat fisik alkana. Kalau kalian bayangkan alkana itu seperti minyak, karena minyak bumi pun sebagian besar terdiri dari alkana. Nomor 1, semua hidrokarbon bersifat nonpolar, begitupun alkana.
air itu kan polar. Jadi, alkana atau minyak itu sifatnya non-polar karena air tidak dapat larut dalam minyak. Lalu, karena dia tidak bisa larut dalam air, mudah larutnya dalam pelarut-pelarut organik yang biasanya, ini biasanya ya, biasanya bersifat non-polar. Lalu selanjutnya, semakin bertambah jumlah atom C, maka Mr ikut bertambah atau massa atom relatif. Masih ingat ya kelas 10 tentang Mr? Akibatnya, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Jadi titik lelehnya, misalnya nomor 4 nih, titik lelehnya CH4 dan C4H10 akan lebih tinggi C4H10 karena jumlah C-nya semakin banyak. Lalu ini kondisinya pada keadaan kamar atau suhu ruangan biasa. Pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkana yang pertama dari metana sampai dengan butana berwujud gas. Pentana sampai heptadekana itu berwujud cair, nah oktadekana dan seterusnya berwujud padat. Kalau secara nyatanya, alkana itu seperti apa? Contohnya adalah gas metana yang biasanya dihasilkan oleh kotoran sapi. Lalu butana, kalian pernah barbekyuan kan ya? Menggunakan kompor yang ada gasnya, nah gasnya itu adalah gas butana. Lalu untuk pentana atau dan lain-lain ini yang berwujud cair, contohnya seperti bensin. Bensin itu juga alkana. Lalu untuk yang berwujud padat, bisa dicontohkan seperti aspal atau lilin. Itu adalah alkana yang berwujud padat. Setelah ke sifat fisik, mari kita ke sifat kimia yang akan kita pelajari lagi nanti di akhir bab kita akan belajar tentang reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita pelajari hanya di dasarnya saja. Alkana dan sikloalkana cukup stabil, kurang reaktif. Karena ikatannya tunggal semuanya. Sudah jenuh, tidak bisa ditambah apa-apa lagi. Lalu nomor 2, tidak dapat mengalami reaksi adisi. Lalu mudah mengalami reaksi substitusi. Untuk selanjutnya, mari kita ke whiteboard. Miss akan terangkan bagaimana caranya menentukan tata nama alkana bercabang. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan tentang alkana tadi, untuk sekarang kita akan berlatih tentang tata nama senyawa, ya gitu ya. Nah, kita akan berikan nama untuk 3 contoh senyawa yang sudah di layar ya. Yang pertama kita akan coba dulu. Nah, kuncinya yang pertama adalah kita tentukan rantai panjang atau rantai yang paling panjang dulu siapa ya. Nah, kebetulan di sini ada saya boleh tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya. Artinya nanti dia pasti akan muncul nama heptana gitu ya, heptana. Nah, sekarang kita tentukan cabang itu berada di nomor berapa. Nah, nomor 1, C nomor 1 itu adalah C yang paling dekat dengan cabang. Otomatis di sini kita punya C nomor 1 di sini ya. Kemudian di sini nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, cabangnya itu adalah CH3 dan juga CH3 di sebelahnya. Artinya dia namanya adalah metil. Ya, karena metilnya ada 2, maka dimetil gitu ya. Jadi ini cabang yang pertama ya, ini cabang yang kedua gitu ya. Nah, namanya adalah nomor berapa dia? Nomor 2 dan 3, berarti 2,3 ya, di metil heptana, seperti itu ya. Nah, jadi kita tentukan rantai yang paling panjang dahulu. Baik, semoga bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya yang kedua adalah yang B. Ya, sama kita akan tentukan siapa rantai yang paling panjang dulu ya. Nah, di sini kita lihat ada yang paling panjang bisa dari bawah ya, dari CH3 di sini, tapi bukan itu ternyata rantai paling panjang. Karena apa? Karena di sini ada yang cabang ya, artinya kita pilih yang lurus ya. Nah,
Kemudian kita berikan nomor, ingat nomor yang paling panjang, nomor yang paling awal itu yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita buka di sini nomor 1, di sini nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan sama ternyata adalah heptana ya, 7. Heptana. Oke. Nah, di sini cabangnya ada 2 ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah cabang yang berawalan huruf E atau etil karena CH2 CH3. Ini adalah C2H5 gitu ya. Jangan terkecoh karena ini cabangnya ada 2 atom C ya, jadi dihitung 1, ini dihitung 1 kesatuan. Ini adalah etil. Kemudian cabang yang kedua adalah metil. Nah, sesuai dengan aturan penulisan, kita akan tentukan yang abjadnya duluan, gitu ya. Jadi, karena ini etil, ya, saya tulisin aja di sini supaya lebih mudah. Ini adalah etil, sedangkan ini adalah metil, maka yang duluan E daripada M, gitu ya. M itu nomor 2. Jadi, namanya nanti adalah 3 etil 2 metil heptana, seperti itu ya. Jadi cabang nomor 1 cabang itu ditentukan untuk mana yang C nomor 1 ya, itu paling dekat dengan cabang. Kemudian untuk menentukan cabang mana yang duluan itu sesuai abjad, seperti itu. Kalau C nya 1 metil, C nya 2 etil, C nya 3 propil, dan seterusnya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, kita tentukan rantai panjang dulu juga sama. Sini ada 3 cabang ya, CH3, CH3, dan CH3. Ya. Nah, aman berarti ya, ada 3 cabang, tinggal lurus saja. Kebetulan di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, ada 7 berarti dia sama. Heptana. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi 2,3,4 trimetil, karena metilnya ada 3. Kalau 2 dimetil, kalau 3 ada 3 cabang metil berarti trimetil, kalau 4 nanti tetrametil. Ya, seperti itu untuk contoh tata nama dari alkana. Semoga bisa dipahami dan silakan berlatih dengan contoh-contoh yang lain supaya membuat Anda semakin paham. Oke, kita akan lanjut ke contoh materi berikutnya, yaitu alkena dan alkuna, dan nanti kita akan berikan contoh juga tata nama senyawa alkena dan alkuna. Halo semuanya, mari kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna setelah minggu lalu kita belajar tentang alkana. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna merupakan suatu deret homolog. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2, ikatannya tunggal, dan namanya berakhiran -ana. Lalu untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n, ikatannya ada yang rangkap 2, atau di struktur dituliskan dengan sama dengan seperti itu, dan namanya berakhiran dengan -ena. Lalu untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ikatannya ada yang rangkap 3, sedangkan namanya seperti pada sebelumnya, alkena berakhiran dengan -ena, maka alkuna berakhiran dengan -una. Alkena. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alkena merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Nama untuk rantai utama diambil dari nama alkana dengan merubah akhiran -ana menjadi -ena. Contohnya seperti ini. Alkena dengan jumlah atom C2, rumus molekulnya adalah C2H4.
Cn H2n plus 2. C2 H-nya berarti 2 kali 2, 4. Namanya menjadi etena. Lalu misalnya untuk C-nya 6. C6 H-nya 12 karena 2 kalinya, lalu namanya menjadi heksena. Ingat, untuk akhirannya semuanya berakhiran dengan ena. Begitu juga dengan una misalnya. Untuk alkuna, C-nya 3 misalnya. C3, karena alkuna itu rumus umumnya CnH2n-2, maka menjadi C3H4. Karena 2 kali 3 dikurangi 2, 4. Namanya menjadi prouna. Seperti itu untuk pemberian namanya. Lanjut. Untuk alkuna tadi, sama-sama hidrokarbon alifatik tak jenuh, lalu memiliki ikatan rangkap 3 di antara atom C-nya. Namanya berubah menjadi una. Lalu kita akan bahas masing-masing kegunaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Ini cukup banyak, tetapi secara umum kegunaan alkana adalah sebagai bahan bakar. Dan ini alkana merupakan komponen terbesar di dalam minyak bumi. Misalnya kita ambil contoh, propana ialah komponen utama pada gas LPG yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Lalu untuk alkena, ada beberapa kegunaannya, misalnya etena, dipakai untuk bahan baku pembuatan plastik polietena, lalu propena digunakan untuk membuat plastik. Sedangkan alkuna, kegunaannya yang paling populer adalah etuna atau nama lainnya gas asetilena. Asetilena ini dikenal sebagai gas karbit. Jika kalian pernah mematangkan buah dengan karbit, nah itu gas yang dihasilkan adalah gas etuna. Gas karbit ini dihasilkan dari batu karbit yang direaksikan dengan air. Selain untuk mematangkan buah, gas karbit ini atau etuna juga digunakan untuk mengelas atau memotong logam. Setelah ini, mari kita pindah ke whiteboard untuk menjelaskan bagaimana tata nama dari alkena dan alkuna. Baik, untuk berikutnya kita akan simak contoh tata nama senyawa untuk alkena dan juga alkuna. Ya, nanti saya akan sertakan satu isomer juga di alkena ya, cis dan trans. Baik, untuk contoh pertama kita akan punya senyawa di pojok kiri atas yaitu alkena. Nah, untuk senyawa alkena ini sama sih sebetulnya, kita perlu menentukan rantai paling panjangnya dulu mana gitu ya, intinya gitu. Jadi kita tentukan dulu di sini rantai paling panjang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kebetulan sama 7 berarti heptena ya, karena kita punya ikatan rangkap di sini ya. Punya ikatan rangkap di sini, rangkap 2 maksudnya. Nah, yang kedua setelah menentukan 7 rantai, maka kita tulis dulu heptena. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan C yang pertama di mana. Nah, C yang pertama itu kalau di alkana dekat dengan cabang, tapi kalau ada rangkap, maka C yang pertama adalah yang paling dekat dengan rangkap gitu. Nah, ini contohnya. Di sini ikatan pertama, ikatan kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 gitu ya. Ini ada 6 ikatan. Jadi ikatan rangkapnya di nomor 2. Makanya di sini kita tuliskan juga bukan hanya heptena tapi juga 2 heptena gitu ya. Jadi nomor ikatan rangkapnya juga harus disertakan. Setelah itu kita tentukan C nomor 1 di ujung sini pastinya karena ikatan nomor 1 di ujung kiri ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk apa kita tentukan C nomor 1-nya? Karena ini ada cabang. Nah, kalau ada cabang, maka cabangnya juga harus diberi nomor. Nah, ini cabangnya ada C2H5 ya. C2H5 walaupun ditulisnya CH2 CH3, tapi
diberi namanya adalah C2H5 seperti itu ya. Nah, maka namanya di sini cabangnya adalah etil ya. Di nomor berapa? Di C nomor 4. Jadi namanya adalah 4 etil 2 heptena seperti itu ya. Jadi pertama adalah menentukan rantai panjangnya berapa dulu, kemudian ditentukan juga letak ikatan rangkapnya di nomor berapa. Selanjutnya adalah C nomor 1 di mana. Selanjutnya adalah cabang di nomor berapa dan cabangnya apa, kayak gitu ya. Itu untuk alkena. Nah, sekarang untuk isomer cis dan trans. Nah, ini kalau trans itu dia berseberangan, kalau cis itu dia satu sisi gitu ya. Nah, mudah sih ini, kita tinggal lihat C-nya aja, gugusnya selain H itu. Nah, di sini ada metil, di sini ada etil. Ya. Nah, di sini berseberangan. Nah, ngitungnya bukan lagi pakai etil metil sebetulnya, tapi kita pakai yang namanya rantai lurus. Nah, kok bisa rantai lurus ya? Karena ini rantai lurus yang dibengkokkan saja. Awalnya kan dari sini, dari pentena ya, pentena ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 ya, C nya di nomor 2 berarti 2 pentena. Nah, 2 pentena ini rantai lurusnya ya, sudah diketahui. Maka kalau sehadap seperti ini, satu sisi seperti ini, maka namanya adalah cis 2 pentena. Ini nomor 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu cara kerjanya. Oke. Nah, ini adalah trans 2 pentena. Gitu ya. Oke, sangat mudah. Ini sangat mudah. Selanjutnya, ini sama sih menentukan rantai panjangnya, tapi kalau ini sudah diketahui 2 pentena lebih enak ya. Oke, selanjutnya adalah alkuna. Alkuna, kita akan coba di sini ada rangkap 3 ya, rangkap 3 di ujung sini. Enak ini ngasih nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Namanya nanti ikatan rangkapnya nomor 2. Nah, sekarang kita hitung rantai yang paling panjang, udah diwarnai kan itu, tinggal ditarik garis lurus saja. Kebetulan lurus, kebetulan ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti dia heptuna ya, kan rangkap 3 ya. Nah, rantainya di nomor, ikatan rangkapnya di nomor 2 heptuna. Cabangnya apa ini? Cabangnya ternyata sama, dia adalah C2H5 ya, boleh ditulis C2H5. Maka dia namanya etil. Etil di nomor berapa? Ini C nomor 1 di sini ya, karena paling dekat dengan ikatan rangkap. Terus ini nomor 2. Nah, cabangnya berarti nomor 4 ya. Cabangnya nomor 4, berarti 4 etil 2 heptuna. Seperti itu, sangat mudah untuk memberikan nama pada alkena dan alkuna. Baik, selamat berlatih lagi dengan soal-soal yang lain. Semoga dengan sering berlatih maka Anda akan cepat menguasai.